Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita mencari kebahagiaan, kehormatan, dan kebijaksanaan, namun lupa bahwa kunci dari semua itu telah ada di dalam diri kita. Filosofi Stoik yang telah bertahan selama berabad-abad mengajarkan kita bahwa hidup penuh makna bukanlah tentang menghindari badai, melainkan tentang bagaimana kita menari di tengah hujan. Para filsuf Stoik seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus menyadarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pencapaian eksternal, tetapi ketenangan yang datang dari dalam. Hari ini, kita akan menggali strategi-strategi Stoik yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik, lebih dihormati, dan lebih seimbang. Strategi-strategi ini bukan hanya teori kuno, melainkan pedoman praktis yang relevan dengan kehidupan modern yang penuh tantangan. Dengan memahami dan menerapkan kebijaksanaan ini, kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, dihormati, dan bijaksana, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, menelusuri 7 strategi Stoik yang dapat membantu kita membangun kehidupan yang penuh integritas, ketenangan, dan kebahagiaan. Bersiaplah untuk menemukan cara baru dalam memandang hidup dan menciptakan harmoni di tengah kompleksitas dunia modern. 1. Menguasai persepsi. Dalam kehidupan ini, tidak selalu apa yang terjadi pada kita yang menentukan kebahagiaan atau penderitaan, melainkan bagaimana cara kita memandangnya. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa persepsi adalah kunci untuk mengendalikan cara kita merespons setiap situasi. Kita sering terjebak dalam pikiran bahwa peristiwa-peristiwa eksternal memiliki kendali penuh atas emosi dan tindakan kita, padahal kenyataannya, kita memiliki kebebasan untuk memilih sudut pandang yang kita ambil terhadap segala sesuatu. Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh cara mereka memandang peristiwa tersebut. Bayangkan sebuah skenario yang mungkin pernah Anda alami. Anda berdiri di depan banyak orang, siap memberikan presentasi penting. Anda telah mempersiapkannya dengan matang, melatih setiap kata, dan mengantisipasi setiap pertanyaan. Namun, pada saat yang menentukan, teknologi yang Anda andalkan tiba-tiba gagal. Slide tidak bisa ditampilkan, video tidak berfungsi, dan Anda mendapati diri Anda dalam situasi yang tampaknya memalukan. Dalam momen itu, Anda menghadapi pilihan. Apakah Anda akan melihat ini sebagai bencana yang mengancam reputasi Anda, ataukah sebagai kesempatan untuk menunjukkan ketenangan dan kemampuan adaptasi? Seorang Stoik akan memilih yang kedua. Alih-alih tenggelam dalam rasa malu atau frustrasi, mereka akan mengambil napas dalam-dalam, mungkin membuat komentar ringan tentang teknologi yang seringkali tidak bisa diandalkan sehingga mencairkan suasana. Kemudian, mereka melanjutkan presentasi dengan gaya yang lebih langsung dan penuh keterlibatan. Dalam situasi seperti ini, audiens tidak akan mengingat kegagalan teknologi, tetapi bagaimana Anda menanganinya dengan elegan dan percaya diri. Anda tidak mengabaikan masalah, tetapi Anda memilih untuk tidak membiarkannya mendefinisikan momen itu. Menguasai persepsi bukan berarti kita menutup mata terhadap kenyataan atau mencoba mengubah fakta. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk melihat situasi apa adanya tanpa membiarkan emosi negatif menguasai kita. Dalam setiap tantangan, terdapat peluang tersembunyi untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan karakter yang kuat. Ini adalah seni mengubah rintangan menjadi batu loncatan yang membutuhkan latihan terus-menerus untuk mengasah cara berpikir kita. Selain itu, persepsi yang bijaksana juga memungkinkan kita untuk membangun reputasi sebagai individu yang tangguh. Orang-orang tidak akan menghormati kita karena kita tidak pernah menghadapi kesulitan, melainkan karena cara kita menghadapi dan mengatasinya.
Ketika Anda memilih untuk mengubah hambatan menjadi peluang, Anda menciptakan kesan bahwa Anda adalah seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Menguasai persepsi adalah inti dari kebijaksanaan Stoik, karena dari sinilah semua tindakan bijaksana bermula. Ketika Anda mampu mengubah sudut pandang Anda tidak hanya mengubah cara Anda merasakan dunia, tetapi juga cara dunia memandang Anda. Orang-orang menghormati mereka yang dapat menjaga ketenangan di tengah kekacauan, yang dapat melihat potensi di tengah kegagalan, dan yang mampu menghadirkan solusi di tengah krisis. Maka, dalam setiap situasi sulit yang Anda hadapi, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana Anda memandangnya. Kekuatan ini adalah milik Anda, dan dengan menggunakannya, Anda tidak hanya menguasai persepsi, tetapi juga menguasai hidup Anda. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, kebahagiaan dan kehormatan sejati tidak datang dari apa yang terjadi pada kita, tetapi dari bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. 2. Mengelola kendali dan pilihan. Dalam hidup, kita seringkali merasa tidak berdaya ketika menghadapi keadaan yang di luar kendali kita. Sebuah kritik dari atasan, kemacetan di jalan, atau bahkan cuaca buruk seringkali membuat kita merasa frustrasi. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kendali sejati tidak terletak pada situasi eksternal, tetapi pada cara kita meresponsnya. Epictetus pernah berkata, "Kita tidak bisa memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya." Kata-kata ini bukan hanya filosofi, tetapi peta menuju kebebasan sejati. Bayangkan sebuah skenario sederhana. Anda menerima kritik dari atasan yang terdengar lebih tajam daripada yang Anda harapkan. Kata-kata tersebut terasa seperti serangan langsung terhadap harga diri Anda, dan naluri pertama Anda adalah membela diri atau bahkan marah. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kritik itu sendiri adalah peristiwa eksternal, sesuatu yang di luar kendali Anda. Namun, respons Anda terhadapnya sepenuhnya berada di tangan Anda. Disinilah filosofi Stoik memainkan peran penting. Daripada bereaksi secara impulsif, Stoik mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan dengan tenang, dan memahami bahwa kritik itu bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh. Anda bisa memilih untuk bertanya lebih lanjut, menggali maksud dari kritik tersebut, dan menggunakannya sebagai bahan refleksi. Dalam proses ini, Anda menunjukkan kematangan emosional yang luar biasa. Orang-orang di sekitar Anda akan menghormati Anda, bukan karena Anda tidak pernah salah, tetapi karena Anda mampu menggunakan kesalahan sebagai landasan untuk berkembang. Kendali atas respons ini juga dapat diterapkan pada situasi sehari-hari yang tampaknya sepele namun penuh tantangan, seperti kemacetan lalu lintas. Anda tidak bisa mengubah lampu merah menjadi hijau atau membuat kendaraan di depan Anda bergerak lebih cepat. Tetapi, Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda mengisi waktu selama kemacetan. Alih-alih tenggelam dalam frustrasi, Anda bisa memilih untuk mendengarkan podcast inspiratif, audiobook yang memperkaya wawasan, atau sekadar merencanakan hari Anda di kepala. Pilihan ini bukan hanya membuat Anda lebih produktif, tetapi juga membantu Anda tiba di tujuan dengan kepala yang lebih tenang. Kebebasan untuk memilih respons kita terhadap situasi adalah kekuatan yang seringkali diremehkan. Kendali ini tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga membentuk karakter kita. Orang-orang akan menghormati seseorang yang tidak tunduk pada emosi sesaat atau keadaan di luar kendalinya. Mereka akan melihat Anda sebagai seseorang yang kokoh, yang mampu mengarahkan hidupnya meski badai datang menghadang. Namun, mengelola kendali dan pilihan tidak datang secara alami. Ini adalah keterampilan yang perlu dilatih setiap hari,
dalam setiap interaksi dan tantangan yang kita hadapi. Setiap kali Anda memilih untuk merespons dengan bijak daripada bereaksi impulsif, Anda memperkuat kemampuan ini. Anda menunjukkan pada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda adalah individu yang tidak dikendalikan oleh keadaan, melainkan seseorang yang dengan sengaja memilih jalannya. Ketika Anda mempraktikkan kendali dan pilihan, Anda tidak hanya membangun kehormatan di mata orang lain, tetapi juga rasa hormat terhadap diri sendiri. Anda menjadi bukti hidup dari filosofi Stoik bahwa kebebasan sejati tidak berasal dari menguasai dunia, tetapi dari menguasai diri sendiri. Jadi, dalam setiap situasi, ingatlah bahwa kendali ada pada pilihan Anda, dan pilihan Anda adalah cerminan dari karakter Anda. Tiga, integritas dalam tindakan. Integritas adalah fondasi dari kehidupan yang dihormati dan bermakna. Dalam filosofi Stoik, integritas tidak hanya dipandang sebagai kebajikan, tetapi juga sebagai esensi dari karakter seseorang. Epictetus pernah mengatakan, "Jangan hanya menjelaskan filosofimu, tetapi wujudkan dalam tindakanmu." Kata-kata ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi antara prinsip dan tindakan, sebuah konsep yang menjadi inti dari kehidupan seorang Stoik. Integritas dalam tindakan berarti hidup dengan selaras antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan. Ini bukan sekadar tentang mengatakan hal-hal yang benar, tetapi juga bertindak dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam dunia kerja, misalnya, integritas terlihat ketika seorang karyawan menolak untuk terlibat dalam gosip kantor, atau ketika seorang pemimpin memberikan kredit kepada anggota timnya, alih-alih mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Keputusan kecil ini, yang sering kali membutuhkan keberanian, adalah cerminan sejati dari integritas. Namun, integritas tidak selalu mudah dijalankan. Ada saat-saat di mana memegang teguh prinsip berarti menghadapi risiko atau kehilangan sesuatu yang berharga. Misalnya, seorang profesional mungkin menghadapi konflik kepentingan yang dapat menguntungkannya jika ia memilih untuk diam. Tetapi seorang Stoik yang hidup dengan integritas akan memilih untuk mengungkapkannya, meskipun itu berarti ia mungkin kehilangan peluang atau menghadapi kritik. Bagi seorang Stoik, rasa hormat terhadap diri sendiri jauh lebih penting daripada keuntungan material atau pengakuan dunia luar. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan kita bahwa nilai sejati seseorang ditemukan dalam tindakannya, bukan dalam hal-hal eksternal. Pandangan ini menegaskan bahwa apa yang benar-benar menentukan harga diri kita adalah seberapa teguh kita dalam memegang prinsip, terutama ketika menghadapi tekanan atau godaan untuk menyimpang. Integritas dalam tindakan berarti menolak untuk mengorbankan nilai-nilai kita demi keuntungan sesaat atau kenyamanan sementara. Selain itu, integritas juga melibatkan keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam dunia yang seringkali memperingati keberhasilan instan dan jalan pintas, seorang Stoik tetap berpegang pada jalan yang benar, meskipun itu lebih sulit atau lebih lambat. Misalnya, seorang pemimpin yang berintegritas tidak akan tergoda untuk memanipulasi data demi mendapatkan hasil yang terlihat baik, tetapi sebaliknya, memilih untuk bekerja keras dan menghasilkan sesuatu yang benar-benar substansial. Integritas dalam tindakan menciptakan dampak yang jauh melampaui individu itu sendiri. Orang-orang di sekitar Anda, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadi, akan menghormati Anda karena mereka tahu Anda adalah seseorang yang dapat dipercaya. Mereka melihat Anda sebagai individu yang konsisten, yang tidak goyah oleh tekanan atau keuntungan sesaat. Integritas Anda menjadi cahaya yang membimbing orang lain, dan penghormatan yang Anda peroleh tidak hanya berasal dari tindakan Anda, tetapi dari karakter yang Anda cerminkan. Pada akhirnya,
integritas adalah jalan menuju penghormatan sejati. Ini bukan sesuatu yang dapat dipalsukan atau dipaksakan, tetapi hanya bisa diperoleh melalui komitmen tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip yang Anda yakini. Dalam menjalani kehidupan yang berintegritas, Anda tidak hanya mencapai rasa hormat dari orang lain, tetapi juga rasa hormat terhadap diri sendiri. Anda hidup dengan damai, mengetahui bahwa setiap keputusan yang Anda buat selaras dengan nilai-nilai Anda yang paling dalam. Jadi, integritas dalam tindakan bukan hanya kebajikan, tetapi juga landasan dari kehidupan stoik yang sejati. Dengan memegang teguh prinsip ini, Anda membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat dipercaya, dihormati, dan dijadikan panutan. Hidup Anda menjadi cerminan dari filosofi stoik yang tidak hanya Anda pelajari, tetapi juga Anda jalani sepenuhnya. 4. Mengembangkan empati. Dalam dunia yang penuh dengan perbedaan, konflik, dan tantangan, empati menjadi jembatan yang menghubungkan manusia satu sama lain. Meskipun seringkali dianggap bertentangan dengan citra seorang stoik yang tegas, para filsuf stoik justru memahami nilai empati dalam membangun hubungan yang bermakna dan mewujudkan keadilan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kebaikan adalah kenikmatan terbesar manusia." Kata-kata ini menegaskan bahwa kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain adalah salah satu kualitas paling mulia yang dapat dimiliki manusia. Empati, dalam pandangan stoik, bukanlah sekadar emosi meluap-luap yang memicu tindakan impulsif. Sebaliknya, empati adalah pengakuan rasional bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas manusia yang sama. Semua memiliki kelemahan, perjuangan, dan harapan yang serupa. Dengan memahami kesamaan ini, seorang stoik mampu melihat di balik tindakan orang lain, memahami latar belakang dan motivasi mereka, serta merespons dengan keadilan dan kebaikan. Bayangkan seorang pemimpin yang menghadapi anggota tim yang terus-menerus terlambat menyelesaikan tugas. Pemimpin yang tidak berempati mungkin akan segera memberikan teguran keras, menganggap masalah itu sebagai bentuk ketidakdisiplinan. Namun, seorang pemimpin yang mengembangkan empati akan meluangkan waktu untuk memahami akar masalah. Mungkin anggota tim tersebut sedang menghadapi masalah pribadi atau merasa kewalahan dengan beban kerja. Dengan pendekatan ini, pemimpin tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih erat dan membangun rasa saling percaya. Empati dalam tindakan juga dapat dilihat dalam hubungan antar pribadi. Ketika seorang teman sedang menghadapi kesulitan, seringkali kita merasa tergoda untuk memberikan saran tanpa mendengarkan sepenuhnya. Namun, empati mengajarkan kita untuk mendengar dengan sepenuh hati, memberikan ruang bagi orang lain untuk berbagi tanpa merasa dihakimi. Dengan begitu, kita menciptakan suasana di mana orang lain merasa dihargai dan dipahami. Namun, empati yang diajarkan stoik bukanlah tentang membiarkan diri terlarut dalam emosi orang lain. Empati stoik adalah bentuk pemahaman yang seimbang, di mana kita merespons dengan bijak dan membantu orang lain tumbuh tanpa mengambil alih beban mereka. Ini bukan tentang menjadi penyelamat, tetapi tentang menjadi pendukung yang tulus. Misalnya, seorang pengusaha yang mengembangkan empati tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memikirkan dampak bisnisnya terhadap masyarakat. Ia mungkin menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan solusi bagi permasalahan sosial. Dengan cara ini, ia tidak hanya membangun bisnis yang sukses, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi komunitas. Mengembangkan empati juga berarti membuka diri terhadap perspektif yang berbeda. Dalam diskusi atau debat, seorang stoik yang berempati tidak hanya fokus pada pembuktian dirinya benar, tetapi juga mencoba memahami sudut pandang lawannya. Dengan pendekatan ini, ia menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan membangun hubungan yang lebih baik, meskipun ada perbedaan pendapat. Empati
dalam esensinya adalah pengingat bahwa kita semua berbagi perjalanan hidup di dunia ini. Kita mungkin menempuh jalan yang berbeda, tetapi pada akhirnya kita semua mencari makna, kebahagiaan, dan kedamaian. Dengan mengembangkan empati, kita tidak hanya membantu orang lain merasa lebih dimengerti, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih erat dan bermakna. Ketika kita mempraktikkan empati, kita juga mengembangkan diri kita sendiri. Kita belajar untuk melihat dunia dengan mata yang lebih luas, memahami kompleksitas manusia, dan menghargai keberagaman pengalaman. Empati membantu kita menjadi individu yang lebih bijaksana, sabar, dan penuh kasih, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Empati adalah kebajikan yang menghubungkan, menyembuhkan, dan memperkuat komunitas manusia. Dengan mengembangkannya, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih baik, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih adil dan penuh pengertian. Dalam setiap tindakan empati, kita mempraktikkan salah satu inti dari filosofi Stoik, bahwa kebaikan dan keadilan adalah dasar dari kehidupan yang bermakna dan dihormati. 5. Keindahan kesederhanaan. Dalam dunia modern yang dipenuhi oleh gemerlap kemewahan dan hiruk-pikuk materialisme, kesederhanaan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kuno atau bahkan membosankan. Namun, bagi seorang Stoik, kesederhanaan bukan hanya pilihan gaya hidup, melainkan prinsip mendasar untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Epictetus pernah berkata, "Kekayaan tidak terletak pada memiliki banyak hal, tetapi pada memiliki sedikit keinginan." Ini adalah ajakan untuk melihat hidup bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak yang benar-benar kita butuhkan untuk merasa puas. Keindahan kesederhanaan dimulai dari cara kita melihat dunia di sekitar kita. Dalam hidup yang serba cepat ini, kita seringkali tergoda untuk mengejar lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan. Namun, semakin banyak yang kita kejar, semakin banyak pula kekhawatiran yang kita timbulkan. Barang yang kita miliki membutuhkan perawatan, status yang kita raih membutuhkan pembelaan, dan pujian yang kita dapatkan membutuhkan pengulangan. Hidup yang kompleks ini, meskipun terlihat penuh, seringkali meninggalkan kita dengan perasaan hampa. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Dalam filosofi Stoik, ini berarti menghargai kebajikan, hubungan yang bermakna, dan kedamaian batin. Marcus Aurelius, dalam Meditations, menulis, "Hidup yang bahagia membutuhkan sangat sedikit. Itu semua ada dalam cara berpikir kita." Pesan ini mengajak kita untuk menata ulang prioritas hidup, mengesampingkan hal-hal yang tidak esensial, dan menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana yang seringkali kita abaikan. Bayangkan bagaimana kesederhanaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di ruang kerja, kesederhanaan berarti menghilangkan gangguan yang tidak perlu, menciptakan lingkungan yang mendukung fokus dan produktivitas. Dalam keuangan pribadi, ini berarti mengatur anggaran yang bijaksana, menghindari pengeluaran berlebihan untuk barang-barang yang hanya memberikan kepuasan sementara, dan sebaliknya berinvestasi dalam pengalaman atau kebutuhan yang membawa kebahagiaan jangka panjang. Dalam hubungan, kesederhanaan berarti lebih memilih kedalaman daripada kuantitas, mencurahkan waktu dan energi untuk orang-orang yang benar-benar penting dalam hidup kita. Kesederhanaan juga membawa keindahan dalam pikiran kita. Ketika kita memilih untuk hidup sederhana, kita melepaskan diri dari beban kekhawatiran yang datang bersama dengan keinginan yang tidak terkendali. Pikiran kita menjadi lebih jernih, lebih terfokus, dan lebih damai. Ini adalah kebebasan yang datang dari mengetahui bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal yang bisa hilang atau berubah, tetapi pada kedamaian yang kita temukan di dalam diri kita sendiri.
Namun, kesederhanaan bukan berarti hidup dalam kekurangan atau menjauhi kenyamanan sepenuhnya. Ini bukan tentang menolak semua bentuk kesenangan, tetapi tentang memiliki kontrol penuh atas apa yang benar-benar membawa nilai dalam hidup kita. Kesederhanaan Stoik adalah seni memilih dengan bijak, membuang yang tidak perlu, dan menghargai yang esensial. Kesederhanaan juga memberi kita kekuatan untuk menghadapi perubahan atau kehilangan. Orang yang hidup sederhana tidak terlalu bergantung pada hal-hal eksternal, sehingga lebih mampu beradaptasi ketika keadaan berubah. Mereka membawa kedamaian di dalam hati mereka, yang tidak tergantung pada kondisi luar. Dalam dunia yang seringkali mendewakan kemewahan dan kompleksitas, memilih untuk hidup sederhana adalah tindakan yang berani. Ini adalah pernyataan bahwa kita tidak tunduk pada tekanan sosial atau tren yang berubah-ubah, tetapi memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Dan dalam pilihan ini, ada keindahan yang mendalam. Keindahan dalam kebebasan, kedamaian, dan kepuasan yang datang dari hidup dengan tujuan yang jelas. Keindahan kesederhanaan adalah pengingat bahwa dalam hidup, sedikit bisa menjadi lebih. Dengan hidup sederhana, kita menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar bermakna, menemukan kekayaan dalam kedamaian batin, dan menikmati kehidupan tanpa terbebani oleh ekspektasi yang tidak perlu. Seperti yang diajarkan Stoik, sangat sedikit yang kita butuhkan untuk merasa benar-benar bahagia. Semua sudah ada dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan dan dihargai. 6. Ketentraman dalam penerimaan. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali menemukan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan kita. Rintangan, kegagalan, dan kehilangan adalah bagian tak terelakkan dari eksistensi manusia. Namun disinilah filosofi Stoik menawarkan kebijaksanaan mendalam, bahwa ketentraman sejati tidak berasal dari mengendalikan dunia luar, melainkan dari menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Marcus Aurelius pernah berkata, "Terimalah hal-hal yang telah ditakdirkan untukmu dan cintai orang-orang yang telah ditetapkan bersamamu." Penerimaan bukanlah bentuk menyerah, tetapi tindakan pemberdayaan yang memungkinkan kita untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Ketentraman dalam penerimaan bukan berarti pasif terhadap kehidupan. Sebaliknya, ini adalah pengakuan aktif bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, cuaca, pendapat orang lain, bahkan hasil dari upaya kita sendiri. Dalam filosofi Stoik, kehidupan dianalogikan sebagai permainan yang aturannya tidak dapat kita kendalikan. Namun, kita selalu memiliki kendali penuh atas cara kita memainkan peran kita di dalamnya. Misalnya, bayangkan Anda bekerja keras untuk sebuah proyek, memberikan segalanya, dan berharap mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi, ketika waktu penilaian tiba, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Dalam momen ini, Anda memiliki dua pilihan: tenggelam dalam kekecewaan dan kemarahan terhadap sesuatu yang tidak bisa diubah, atau menerima kenyataan tersebut dengan tenang dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk masa depan. Stoikisme mengajarkan kita untuk memilih yang kedua, mengakui upaya kita, menerima hasilnya, dan melangkah maju dengan hati yang ringan. Penerimaan juga melibatkan kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu. Seringkali kita membawa beban kesalahan, kehilangan, atau luka lama yang terus menghantui pikiran kita. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa masa lalu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah, dan mencoba melawannya hanya akan membawa penderitaan. Dengan menerima masa lalu apa adanya, kita membebaskan diri dari belenggu yang menahan kita untuk bergerak maju. Seperti yang dikatakan Epictetus, tidak ada yang lebih bebas daripada orang yang menerima apa yang terjadi dengan senang hati. Ketentraman dalam penerimaan juga membantu kita menghadapi masa kini dengan lebih bijaksana.
Ketika kita menerima kenyataan seperti apa adanya, kita mampu melihat situasi dengan jernih, tanpa distorsi dari emosi negatif seperti kemarahan atau penyesalan. Dalam penerimaan, ada ruang untuk refleksi dan adaptasi. Seorang dokter, misalnya, yang telah melakukan segala upaya untuk menyelamatkan pasien, tetapi tetap kehilangan mereka, tidak akan terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan. Sebaliknya, ia akan menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendalinya dan menggunakan pengalaman tersebut untuk menjadi lebih baik di masa depan. Penerimaan juga memberikan kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Dunia seringkali tidak bisa diprediksi, dan ketidakpastian ini dapat memicu kecemasan yang mendalam. Namun, dengan menerima bahwa kita tidak dapat mengontrol semua aspek masa depan, kita melepaskan kebutuhan untuk terus-menerus mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Ketentraman datang ketika kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini, mengetahui bahwa masa depan akan datang dengan sendirinya. Ketentraman dalam penerimaan tidak berarti bahwa kita berhenti berusaha atau menyerah pada nasib. Sebaliknya, ini adalah keseimbangan antara tindakan dan pengakuan. Kita tetap bekerja keras untuk mencapai tujuan kita, tetapi kita juga memahami bahwa hasil akhirnya bukan sepenuhnya milik kita untuk kendalikan. Filosofi ini memberikan kebebasan yang mendalam, karena kita tidak lagi dibebani oleh keharusan untuk membuat segala sesuatu sempurna. Dalam penerimaan, kita menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Kita belajar untuk melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa perlawanan yang sia-sia terhadap realitas. Ketika badai datang, kita tidak mencoba menghentikannya, tetapi mencari cara untuk bertahan dan menemukan makna di tengah tantangan. Penerimaan memberikan fondasi untuk hidup yang damai, di mana kita tidak lagi menjadi korban keadaan, tetapi menjadi pengamat yang bijak dari perjalanan hidup. Sebagai seorang Stoik, ketentraman dalam penerimaan adalah kebajikan yang membawa kita pada kebahagiaan sejati. Dengan menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah, kita membebaskan diri dari rasa frustrasi dan kecewa. Dalam ketenangan ini, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi hidup dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, ketika kamu menerima apa yang terjadi, kamu menemukan kedamaian. 7. Hidup dengan kebajikan. Hidup dengan kebajikan adalah inti dari filosofi Stoik, fondasi yang menopang setiap ajaran dan prinsip lainnya. Bagi para Stoik, kebajikan bukanlah cita-cita abstrak yang sulit dijangkau, melainkan panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan dihormati. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Kebajikan adalah refleksi dari pikiran yang berkualitas, yang diterjemahkan ke dalam tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai moral tertinggi. Kebajikan dalam filosofi Stoik dibangun di atas 4 pilar utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kebijaksanaan mengarahkan kita untuk memahami apa yang benar dan baik dalam setiap situasi. Keberanian memberi kita kekuatan untuk bertindak sesuai dengan kebijaksanaan itu, bahkan di tengah tantangan. Keadilan memastikan bahwa tindakan kita selalu mempertimbangkan kesejahteraan orang lain, sementara pengendalian diri menjaga kita tetap pada jalur yang benar, menghindari godaan yang dapat menyimpangkan langkah kita. Hidup dengan kebajikan berarti membuat keputusan berdasarkan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau nyaman. Ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika seorang pengusaha memilih untuk menjalankan bisnisnya dengan transparansi, meskipun itu mungkin mengurangi keuntungan jangka pendek, atau ketika seorang pemimpin menolak mengambil jalan pintas yang tidak etis demi mencapai hasil yang lebih cepat. Kebajikan tidak hanya memandu kita dalam keputusan besar, tetapi juga dalam tindakan kecil yang membentuk karakter kita setiap hari. Misalnya, bayangkan seseorang yang menghadapi godaan untuk memanipulasi data demi keuntungan pribadi.
Pilihan yang mudah adalah menyerah pada godaan itu dan mendapatkan keuntungan instan. Namun, seorang stoik yang hidup dengan kebajikan akan memilih untuk tetap jujur, meskipun itu berarti menghadapi konsekuensi yang lebih sulit. Kebajikan bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses. Pilihan untuk hidup dengan integritas memberikan rasa damai yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Selain itu, kebajikan juga membawa dampak yang melampaui diri kita sendiri. Keadilan, sebagai salah satu pilar kebajikan, mengajarkan kita untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain dan komunitas tempat kita tinggal. Seorang individu yang hidup dengan kebajikan memahami bahwa tindakannya memiliki dampak yang meluas, memengaruhi kehidupan orang lain, dan membentuk masyarakat secara keseluruhan. Dalam hubungan interpersonal, kebajikan tercermin dalam empati, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang lain, terlepas dari perbedaan yang ada. Hidup dengan kebajikan juga memberikan kita keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang memiliki kekuatan untuk tetap teguh pada prinsip kita di tengah tekanan. Ketika orang lain menyerah pada godaan atau ketakutan, seorang stoik yang berpegang pada kebajikan akan tetap berdiri teguh, menunjukkan kekuatan moral yang tidak tergoyahkan. Pengendalian diri sebagai pilar kebajikan lainnya membantu kita untuk menghindari hal-hal yang dapat mengalihkan kita dari jalan yang benar. Dalam dunia yang penuh godaan, dari konsumerisme hingga kebiasaan buruk, pengendalian diri adalah kunci untuk menjaga fokus pada apa yang benar-benar penting. Seorang stoik memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pengejaran kenikmatan sesaat, tetapi dalam menjalani hidup yang konsisten dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Kebajikan juga membawa kedamaian batin yang mendalam. Ketika kita hidup selaras dengan nilai-nilai kita, kita tidak lagi dibebani oleh rasa bersalah, penyesalan, atau ketidakpuasan. Kebajikan memberikan arah yang jelas, yang membimbing kita melalui kompleksitas kehidupan dengan rasa tujuan yang kuat. Marcus Aurelius mengatakan, hidup yang bahagia adalah kekuatan jiwa yang berasal dari dalam. Ini berarti bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada bagaimana kita memilih untuk bertindak sesuai dengan kebajikan. Pada akhirnya, hidup dengan kebajikan adalah tentang menciptakan warisan yang bermakna. Bukan warisan materi, tetapi warisan karakter dan tindakan yang menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik. Hidup yang penuh kebajikan tidak hanya dihormati oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi juga membawa rasa hormat yang mendalam terhadap diri kita sendiri. Hidup dengan kebajikan adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, tetapi setiap langkah di jalan ini membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang benar-benar bermakna. Ketika kita hidup dengan kebajikan, kita menjadi teladan bagi orang lain, sebuah mercusuar yang membimbing mereka menuju hidup yang lebih baik. Dalam kebajikan, kita menemukan kebahagiaan, ketenangan, dan penghormatan sejati, baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Sebuah hidup yang dijalani dengan kebajikan adalah hidup yang benar-benar layak dijalani. Ketika kita merenungkan kebijaksanaan stoik, kita diingatkan bahwa kehidupan ini bukan tentang mencari kesempurnaan di dunia luar, tetapi tentang membangun karakter yang kuat di dalam diri. 7 strategi stoik yang telah kita bahas: menguasai persepsi, mengelola kendali dan pilihan, menjalani hidup dengan integritas, mengembangkan empati, menemukan keindahan dalam kesederhanaan, mencapai ketentraman melalui penerimaan, dan hidup dengan kebajikan, bukan sekadar teori kuno, melainkan panduan praktis yang relevan di setiap zaman
termasuk masa kini. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa rasa hormat sejati, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri, tidak diperoleh melalui pencapaian materi atau pengakuan sosial. Rasa hormat itu tumbuh dari cara kita menghadapi hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan integritas. Ketika kita mampu melihat tantangan sebagai peluang, menerima apa yang tidak dapat kita ubah, dan berkomitmen untuk hidup dengan kebajikan, kita tidak hanya menemukan ketenangan batin, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Saat Anda melangkah ke dalam rutinitas harian Anda, tanyakan pada diri sendiri, strategi mana yang dapat Anda mulai terapkan hari ini? Bagaimana kebijaksanaan stoik ini dapat membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih dihormati? Ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan setiap pilihan yang Anda buat adalah kesempatan untuk selaras dengan nilai-nilai tertinggi Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengeksplorasi filosofi yang telah menginspirasi banyak orang selama berabad-abad ini. Semoga kebijaksanaan stoik membawa Anda menuju kehidupan yang lebih bermakna, penuh kebajikan dan ketenangan. Ingat, perjalanan ini adalah tentang bagaimana Anda menghadapi setiap momen dengan keberanian dan kebijaksanaan, membangun hidup yang benar-benar layak dihormati. Selamat melanjutkan perjalanan Anda menuju kehidupan yang penuh kebajikan dan kedamaian.